pencobaan itu untuk terus ada dekat dengan Tuhan. Filosofi burung elang dengan burung gagak. Ketika burung elang terbang, ada gangguan dari burung gagak. Dia mematuk sayap, dia mematuk kepala, bahkan burung gagak pun mengganggu si burung dengan menaiki punggungnya. Namun apa yang dilakukan burung elang? Dia naik lebih tinggi lagi agar burung gagak merasa sulit untuk dapat terus terbang karena ada tekanan atmosfer. Burung gagak pun melepaskan diri. Jadikanlah kehidupan kita seperti filosofi burung elang ini. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak rintangan di dalam yang dikasihi Tuhan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa mengaruniakan kehidupan dan penghidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan yang akan terus menuntun, memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, dan boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak lalai dalam setiap janji-janjinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sungguh terbukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Ibadah kami di saat ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di kesempatan ini kami jemaat-Mu rindu untuk membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat di dalam Roh Kudus, agar ketika kami membaca Alkitab, kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan senantiasa menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing, dan mengarahkan kehidupan serta penghidupan kami ke dalam terang firman. Di dalam firman-Mu kami bermohon ada pembaharuan di dalam kehidupan kami. Di dalam firman-Mu kami bermohon senantiasa kami boleh menunjukkan kehidupan kami seperti Engkau telah menunjukkan teladan di dalam firman. Sertai kami ya Tuhan, dan layakan kami menerima firman. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 4. Mari kita membaca bersama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca di dalam kitab Matius pasal 4
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 kita membaca bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Kita mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai." Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, serta anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini merenungkan bagaimana kita sebagai umat ciptaan Tuhan menghalau godaan dengan firman Tuhan. Di minggu-minggu sebelumnya kita bersama-sama merenungkan bagaimana ketika kita sedang dalam pergumulan, permasalahan, memulihkan kehidupan kita, berdamai dengan Tuhan untuk terus dan senantiasa mengikuti setiap ajaran yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, bagaimana kita menyaksikan bersama Yesus dicobai oleh iblis. Di dalam pasal sebelumnya, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes, dikatakan di dalam pasal 4 ayatnya yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ditafsirkan di sini di dalam kitab-kitab Injil, Yesus yang setelah menerima atau dibaptis oleh Yohanes, sesegera mungkin dicobai oleh iblis, dibawa ke padang gurun untuk menerima 3 pencobaan yang sungguh luar biasa. Namun sebelum itu, kita membaca bersama selama 40 hari lamanya Yesus berpuasa
dengan begitu lemah, diberikan oleh Allah pencobaan yang begitu luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Matius dalam bahasa Yunani, maka atau tote dalam bahasa Yunani, yang berarti kemudian. Jika kita membaca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 12, dikatakan di situ segera sesudah itu. Di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 1 berkata, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus, Yesus dicobai. Jadi tidak main-main di dalam firman. Yesus tidak diberikan jeda waktu setelah dia dibaptis berbulan-bulan, namun sesuai dengan tafsiran sesegera mungkin. Dikatakan di dalam pasal 4 ayatnya yang pertama, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah dia berpuasa 40 hari lamanya. Kita merenungkan bersama bagaimana kedaulatan Allah atas pencobaan yang boleh dilalui oleh Yesus. Kedaulatan Allah juga terlihat melalui kedatangan para malaikat untuk melayani Yesus Kristus sesudah ia menang atas pencobaan. Pasal 4 ayatnya yang ke-11. Kedaulatan Allah. Allah berhak mengutus para malaikatnya untuk memberi pertolongan. Ia juga berhak memutuskan kapan pertolongan itu diberikan. Konsep tentang kedaulatan Allah atas pencobaan juga diajarkan di bagian Alkitab yang lain. Kita pasti ingat bagaimana Tuhan berdaulat atas rangkaian pencobaan yang dialami oleh Ayub. Walaupun semua pencobaan itu dilakukan oleh iblis melalui para perampok dan bencana alam, Ayub tetap meyakini campur tangan Tuhan dan kedaulatan Allah. Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10. Bahkan di akhir pergumulannya, Ayub memandang semua yang terjadi sebagai rencana Allah yang tidak dapat gagal. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita dicobai di dalam kondisi yang prima. Seringkali kita dicobai dengan keadaan yang baik-baik saja. Ada kekuatan di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh melalui pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. Namun apakah kita boleh mengikuti jejak Tuhan Yesus, menerima pencobaan yang begitu luar biasa? Setelah 40 hari dia berpuasa dalam keadaan lemah, dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Pencobaan pertama dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nyandak mungkin orang dapat melalui pencobaan seperti itu. Ketika lapar, 1 hari saja orang doa dan puasa, soalnya tidak sanggup orang mau menahan itu
dahaga, lapar, haus. Apalagi ini 40 hari lamanya. Namun dalam tuntunan Tuhan, Yesus meyakini bahwa Dia harus benar-benar menunjukkan bahwa pencobaan di dalam kehidupannya bukanlah apa-apa, sebab ada Allah yang begitu luar biasa yang menaungi kehidupan. Kita pun harus seperti itu. Bagaimana kita ingin dimenangkan? Bagaimana kita boleh menjadi pemenang di dalam kehidupan kita? Jika di dalam kehidupan kita tidak mau untuk bertanding. Bagaimana kita boleh ada seperti di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, melalui keyakinan iman, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ketika kita mengalami pencobaan sungguh luar biasa, mencari jalan keluar sungguh sulit. Kita diuji untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kita, bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana kita mau menjadi pemenang jika kita takut menghadapi godaan? Bagaimana kita mau menjadi pemenang jika kita lari dari masalah-masalah kehidupan, tidak menghadapi setiap pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, bahkan lari ke dalam hal-hal yang negatif. So tahu-tahu ada masalah pencobaan, bukan lari ke Tuhan, malahan lari ke hal-hal duniawi. Bukan kita merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, malahan kita lari ke hal-hal yang akan terus menjerumuskan kita ke dalam belenggu dosa. Pencobaan di dalam kehidupan kita begitu banyak. Kalau kita hitung-hitung kalamari 3 kali suka mati lampu, 2 atau 3 kali mati lampu. Orang galau kalau mati lampu, bacari itu terang cepat-cepat. Mar kalau sekarang orang galau kalau habis akan kuota, siksa. Biar gelap-gelap, yang penting jaringan bagus, waduh, sejahtera. Ketika orang menerima godaan, pencobaan di dalam kehidupan kita, mampu merubah bagaimana kehidupan kita. Jangan sampai pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan akan merubah kehidupan kita. Nantinya kita akan ada di dalam belenggu dosa. Kita tidak akan diselamatkan. Sedangkan perenungan kita di pagi hari ini, bagaimana firman Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk menghalau segala godaan-godaan, segala pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Memakai masa muda kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, orang mengingatkan, saling mengingatkan orang tua kepada anak-anak agar senantiasa boleh hidup dekat dengan Tuhan,
Maka ketika boleh dekat dengan Tuhan, kita mampu untuk dikuatkan. Orang melihat, menyaksikan bersama bagaimana angka kriminalitas di tanah kita, di bumi Nyiur Melambai ini. Bukan hanya di Manado, bahkan dirembukan di kampung kita, di Sendangan, begitu banyak hal-hal yang sungguh tidak ingin orang jumpai. So lewat masa-masa potas, doger, dia baku iku sekarang itu perkelahian. Dari pergumulan kita bersama, bahwa pelayanan yang terbaik kita lakukan mulai dari keluarga kita. Orang-orang terdekat yang kita jumpai setiap hari di dalam rumah. Saling mengingatkan bahwa ketika kita tidak hidup, senantiasa menggunakan dan mengikuti firman Tuhan, maka kebinasaan ada di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita senantiasa dekat dengan firman Tuhan, hal-hal kebaikan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Pencobaan sungguh luar biasa. Setiap saat orang boleh dicobai. Setiap saat orang berpotensi untuk melakukan dosa. Maka kita harus senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan penghidupan kita. Kehidupan pribadi, bahkan kehidupan di dalam keluarga kita. Memang sulit untuk dapat melalui pencobaan. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, so ada pantangan-pantangan di dalam mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Waduh, itu juga salah satu pencobaan. Bagaimana orang boleh menghindari itu kaki-kaki bak renebon untuk kebaikan orang bersama. Seperti saya katakan waktu lalu, memang enak pakai sekali itu kaki brenebon. Jangan cuma sementara orang boleh menikmati itu. Sadap di sini, sadap di mulut, marsaki di bawah. Sakit di kaki, siksa mau berjalan. Pencobaan ketika orang datang beribadah. Jangan sampai orang datang ke ibadah ada pencobaan yang cuma kecil, ujang barinte-rinte. Nya ada payung, orang gagal datang beribadah. Kalau cuma flu pun akan menggagalkan kehidupan kita datang ke ibadah. Ingatlah, dalam kehidupan kita harus senantiasa melalui pencobaan itu untuk terus ada dekat dengan Tuhan. Filosofi burung elang dengan burung gagak. Ketika burung elang terbang, ada gangguan dari burung gagak. Dia mematuk sayap, dia mematuk kepala, bahkan burung gagak pun mengganggu si burung dengan menaiki punggungnya. Namun apa yang dilakukan burung elang? Dia naik lebih tinggi lagi agar burung gagak merasa sulit untuk dapat terus terbang karena ada tekanan atmosfer. Burung gagak pun melepaskan diri. Jadikanlah kehidupan kita
seperti filosofi burung elang ini. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak rintangan di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita terbang tinggi di dalam firman Tuhan, maka cobaan, godaan, rintangan di dalam kehidupan kita akan senantiasa terhapus. Kita mampu untuk menjalani setiap segala suatu cobaan di dalam kehidupan kita. Menggoda di dalam keadaan lemah. Iblis membuat kita jadi jahat. Namun jika iblis tidak bisa membuat kita jahat, maka iblis akan membuat kita merasa paling benar, merasa paling pintar. Ketika kita merasa diri paling benar, merasa diri paling benar, tanpa kita sadari, iblis sementara menunggangi kita. Bukan hanya hal-hal kejahatan, iblis menjerumuskan kita, namun hal kebaikan pula ketika sudah merasa diri memiliki banyak harta, memiliki banyak pengetahuan, kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong. Maka itu semua akan menyesatkan kita ke dalam belenggu dosa. Mari umat Tuhan, kita menyaksikan bersama bagaimana pencobaan yang boleh dilalui oleh Tuhan. Saya meyakini bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Memberikan kehidupan kita ke dalam persekutuan beribadah. Mazmur pasal 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana kita ingin menerima tuntunan dari Tuhan? Bagaimana kita ingin menerima penyertaan dari Tuhan ketika kita tidak datang ke tempat beribadah? Ketika kita tidak tahan untuk beribadah 1 jam sampai 1,5 jam, memberikan kehidupan kita untuk senantiasa dituntun oleh Tuhan. Bagaimana kita harus melakukan kehidupan kita, tugas kerja tanggung jawab kita, sambil berharap semuanya itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memberikan kehidupan lebih dulu untuk senantiasa Tuhan tuntun, untuk senantiasa Tuhan jaga dan lindungi. Bagaimana kita boleh melalui segala setiap pencobaan di dalam kehidupan kita jika kita saja tidak merindukan firman, tidak membaca firman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan bersama bagaimana di dalam kehidupan kita agar senantiasa boleh dikuatkan oleh iman, diselamatkan oleh iman. Cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita akan dihapuskan, kita akan dikuatkan. Godaan-godaan akan terhalau jika benar menaruh kehidupan kita dituntun di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Disilahkan dulu kita bersaat teduh.